Ini gue seneng Doraemon. Nih ada mainan nih. Moneka Suneo, lu tau lah karakternya kan. Males gue bukan nih, anaknya sengak. Jadi suka mamer, orang kaya suka mamer gituin Nobita mulu. Pengen gue unboxing sih. Tapi gue lagi kedatangan bintang tamu. Langsung lihat profilnya aja ya, teman santai ya. Ini profilnya nih. Yes, itu dia tadi. Lo semua udah lihat teman santai. Siapa bintang tamu kita di episode Curhat Santai kali ini. Beliau legend. Udah ada di sebelah gue. Punya suara khas, karakternya khas. Karakternya mayoritas dibenci karena tengil anaknya orang kaya ya kan. Langsung aja kita panggilkan. Ini dia, Mas Santosa Amin. Akhirnya ketemu juga ya. Katanya kamu benci sama aku, kenapa mencariku? Habis kamu begitu. Komik aku dipinjam, dikasih Giant. Itu kan komikku yang kamu pinjam. Kalau kamu liburan, tidak pernah ajak aku sih. Aku ngajak-ngajak kan mesti pilih-pilih orang juga, nggak sembarangan. Enak saja. Mentang-mentang kaya. Luar biasa. Mas Santosa Amin, manggil apa nih Fadli nih? Santosa sih lebih banyak dikenal. Om, Bang, Kakak, Mas, apa-apa. Terserah lah. Senang banget di episode ini Fadli bisa ketemu sama Mas Santosa langsung ya kan? Karena jujur gue favorit banget nih dari zaman SD nih ya kan. Ini Doraemon ini udah melekat banget karena ya kalau boleh story dikit, dulu tuh zamannya Fadli SD tuh ya Fadli memposisikan diri Fadli ini Nobita. Gitu. Iya, karena maksudnya ngalamin kangen kalau lagi nonton sekarang itu kangen masa-masa di mana Fadli misalnya mau ke rumah teman, terus nyamperin ke depan rumahnya manggil gitu, ada gak orangnya, orang nggak ada gitu, manggil nama gitu kan. Nah hal itu kan kejadiannya ada di film Doraemon kan begitu, kalau Suneo ke depan rumahnya. Tapi sukanya kan sama Doraemon, terus kenapa mencarinya Suneo gitu loh? Nah, Suneo kan adalah karakter yang paling dibenci di banyak orang, oleh banyak orang gitu. Betul, nah itu dia, justru antik. Tadinya Fadli pengen banget emang mewawancarai sosok Doraemon juga, ya kan, cuman ya mungkin belum kesempatannya karena ya pengisi suara dabernya dari Doraemon kan Ibu Nurharsana sudah berpulang. Ya, nanti bisa lah kita ngobrol dengan Nobita, dengan Giant, dengan Suneo dan Doraemon yang baru ya. Yang baru. Amin insya Allah ya mudah-mudahan. Siap. Mau nanya nih, dari kalau bisa diceritakan sedikit deh prolognya buat ke teman santai. Kita manggil teman santai nih. Oke, teman Awalan santai. Mas Santosa memulai dari di dunia entertain, terutama di voice over dubber ya. Oke. Sejak apa? Basicnya saya seorang yang senang bicara, senang menyampaikan sesuatu, senang menyampaikan kegelisahan. Jadi saya itu banyak berbuat mulai dari nulis, kemudian bermain teater, kemudian melukis, kemudian membuat film, walaupun film-film pendek gitu, kemudian bermain sandiwara radio, membuat naskah radio. Itu salah satu beberapa media untuk kita bicara, menyampaikan kegelisahan. Jadi awalnya sih kalau ke dunia sulih suara ya, ke dunia pelaku suara ini lebih karena basicku adalah seorang aktor panggung gitu, aktor panggung untuk teater gitu ya. Kemudian saya merambah ke radio, mulai dari drama radio, kemudian program-program radio, termasuk siaran-siaran kecil gitulah ya. Kemudian disitulah karena basic dari keilmuan dari seorang dubber atau pelaku suara ini adalah keaktoran, jadi saya mudah masuk ke dunia itu gitu. Jadi awalnya gitu, saya bermain sandiwara radio, kan udah ada basic bermain teater, jadi lebih gampang gitu. Kemudian pas zaman-zamannya dubbing tuh, film-film di dubbing itu, saya pingin juga, coba dong saya pingin masuk juga ke dunia itu. Nah film pertama saya itu yang pertama kali dubbing itu Chibi Maruko-chan. Chibi Maruko-chan nih tahu. Dan karena saya basicnya dulu dikira penyiar gitu, dipercaya jadi narator di Chibi Maruko-chan. Oh jadi naratornya. Jadi naratornya. Terus
tanpa dialog-dialog yang menunjukkan acting yang berarti gitulah. Tapi kemudian di beberapa episode berikutnya dipercaya untuk ngisi Pak Guru lah, untuk ngisi anak A, anak B dan seterusnya. Hanya oke juga nih cara mainnya gitu, dan pandai juga cara mengganti-ganti suaranya gitu, emosinya dan sebagainya. Jadi akhirnya sejak saat itulah saya dipercaya untuk dubbing, mengalih bahasakan dari film-film luar ke dalam bahasa Indonesia. Salah satunya ada SpongeBob, aku jadi SpongeBob. Kemudian ada di Barney, saya jadi Barney. Kemudian Oshin, saya jadi suaminya Oshin, jadi Ryuzo. Kemudian ada di Winter Sonata, saya jadi Ryuzo. Dan banyak lagi lah, ada Sesame Street, jadi Elmo. Kemudian ada Popeye, jadi Popeye gitu. Jadi ya kebetulan jadi keilmuan dari keaktoran itu saya sudah dapatkan, sehingga saya prosesnya untuk beradaptasi ke dunia sulit suara lebih gampang. Lebih gampang gitu ya. Nah dari semua yang paling melekat sih emang Suneo ya, yang paling kalau menurut Fadli ya. Nah itu tadi dari Chibi Maruko-chan. Chibi Maruko-chan. Itu contohin dikit dong kayak gimana tuh? Kalau Chibi Maruko-chan dulu suaraku akhirnya Maruko pergi dengan wajah yang musam. Gitu, lebih kayak gitu. Lebih ke menceritakan naratornya. Terus apa tadi? Barney. Kalau Barney, akhirnya aku bisa menari, menyanyi, dan bergembira bersamamu. Lebih kayak lebih gitu. Ke Dino gitu. Dinosaurus gitu. SpongeBob. Aku Spon berwarna kuning dari Bikini Bottom dan aku kerja di Krusty Krab. Kacau. Apa tadi? Elmo. Oh, hai, senangnya bisa bertemu denganmu. Oh, aku Elmo. Nah, Suneo terakhir, Suneo. Giant, bagaimana kalau kita ngerjain Nobita? Dia kan gak punya apa-apa tuh. Bagaimana kalau kita pamerin dulu komikku yang baru nih? Luar biasa, bisa berbagai macam ya, iya. tone suaranya. Ya. Terus kalau yang radio tadi ya, drama radio ya. Drama radio. Itu suara sepuh apa? Enggak, dulu zaman drama radio itu di Radio Republik Indonesia itu setelah Butir-Butir Pasir di Laut habis, itu ada serial baru namanya Lilin-Lilin di Depan. Itu saya castingnya juga nggak dapet sebetulnya, yang dapet justru teman saya untuk peran utamanya. Tapi pas present ke pihak UNICEF, ini kan sponsornya dari UNICEF PBB ya. Kemudian orang UNICEF-nya udah datang ke Indonesia, terus yang pemeran yang dapat castingnya itu justru lagi ke pulang kampung. Saya yang dipanggil jadi second opinion gitu kan. Akhirnya jadi kepilih. Dan sejak saat itu saya aktif di drama radio RRI, termasuk diperbantukan untuk nulis juga, untuk nulis serial baik itu serial yang BKKBN, Pertamina, BNN, banyak lagi lah serial-serial yang saya tulis. KPK yang terakhir gitu, saya nulis. Kalau itu Doraemon, awalnya bagaimana Doraemon? Doraemon di tahun 2009 itu banyak yang minta Doraemon kembali ke suara aslinya yang lama, yang awal itu teman-teman dari RRI. Kemudian saya disuruh casting gitu. Terus sejak itulah saya castingnya dengan ketawa aja. Tapi casting udah memang casting Suneo. Saya memilih Suneo. Oh, gitu. Dari sekian banyak karakter, karena saya tertarik Suneo, aku castingnya Suneo. Oh, tapi di situ ada Giant, ada Nobita, ada semua karakter gitu. Diperbolehkan untuk memilih. Ya. Tapi benar-benar milihnya satu aja Suneo atau boleh milih juga deh, coba jajal Giant jadi enggak. Iya, karena saya tertarik kalau casting itu memang lebih tertarik dengan karakter-karakter yang unik gitu, yang lebih menantang gitu, tidak yang udah mainstream gitu. Akhirnya kepilih ya Suneo. Akhirnya kepilih dengan ciri khasnya. Terus kalau boleh tahu suka dukanya jadi seorang dubber voice over apa sih?
Sukanya lebih banyak karena ya kita kerja juga tidak terlalu dengan pressure yang tinggi. Kemudian kita juga lebih tahu dulu ceritanya. Kemudian kita bekerjanya dengan fun karena sesuai dengan passion kita. Kemudian dukanya kalau mungkin ya kalau lagi suara kita tidak kondusif gitu ya, tidak continue tidak berubah atau karena batuk atau apa gitu paling sih. Terus sama scheduling paling yang kadang karena kita biasanya dubbing kan nggak hanya satu tempat gitu ya, satu karakter. Nah kalau berikutnya nih pertanyaannya, kira-kira ada gak satu momen gitu yang memorable banget selama menjadi dubber ya? Kira-kira apa yang paling susah untuk dilupakan deh selama ini? Sebetulnya setiap momen sih aku selalu bikin sesuatu yang susah untuk dilupakan karena memang aku pinginnya mengerjakan sesuatu itu dengan cinta sehingga ya itu menjadi memorable yang baik buat penonton maupun diri saya sendiri. Tapi kalau disuruh milih memorable banget ya kalau kita biasanya ngisi beberapa karakter kemudian bertemu maksudnya dalam satu film, dalam satu scene itu tokoh yang kita isi ketemu semua, hadir semua. Oh, ada semua pemainnya banyak, rame gitu. Sementara kita harus double casting gitu kan. Ya itu yang biasanya lebih harus ngedalang gitu kan. Mainin semua ya? Ngedalang gitu. Tapi aku nggak terlalu banyak gitu sih. Kemudian, tapi yang berkesan biasanya gitu ya. Ini lebih kerjanya lebih ekstra, lebih keras gitu. Gitu aja sih lebih spesial lah gitu kan. Misalnya 3 karakter tiba-tiba ketemu dalam satu scene. Dalam satu scene 3 karakter ya udah ntar jadi ini, ntar jadi ini ya kan. Nah kalau di teman santai di luar sana nih, Mas Santosa dia pengen banget nih, pengen jadi seorang dubber atau voice over gitu kan. Tipsnya dong berbagi nih, sharing apa sih yang mereka harus persiapkan terlebih dahulu? Sebetulnya kuasai dulu ilmunya dan setelah menguasai ilmunya kita jangan sia-siakan kesempatan apapun ya saat kesempatan itu datang. Kalau kita sudah prepare dengan keilmuan kita, dengan kebiasaan kita, casting kapanpun datang, jadi kesempatannya bisa lebih besar untuk dapat gitu. Jadi kalau buat teman-teman teman santai pengen jadi dubber atau apa, persiapkan dulu keilmuannya ya, keilmuan dubber ya sama lah dengan keaktorannya ya. Jadi ketika dapat kesempatan untuk casting untuk apa, jadi tidak terbuang gitu saja. Soalnya biasanya kalau casting sekali kemudian bagus, itu akan lebih gampang continue-nya gitu. Lebih dapat itu gitu. Tapi kalau casting sekali kemudian kita menyajikan hal yang kurang kurang profesional, kemudian kurang mengena di yang punya pekerjaan, akhirnya kan dia belum siap, nggak maksimal. Membangun link banyak sekali sekarang lewat sosial media gitu kan, cari tahu dubber atau komunitas apa gitu, kemudian cari info kalau memang ilmunya sudah dikuasai gitu. Jadi cari info casting dan sebagainya itu lebih gampang gitu ya. Dan ya pokoknya kalau ada kesempatan berikan yang terbaik lah. Gitu. Do the best ya. Gitu teman santai. Tips-tipsnya gitu. Jadi kita harus maksimal latih gali potensi diri dulu sampai kira-kira udah oke. Sama satu lagi sosialisasi, buat apa? Buat dapetin link gitu kan. Itu tips yang bener. Nanti kalau kesian teman santai nggak tahu, wah gue mau jadi dubber nih. Syaratnya apa nih? Oh gampang, potong ayam pala hitam. Oh salah, bukan begitu, bukan ke situ arahnya. Itu manggil hujan. Iya, seru-seru. Selama jadi dubber nih, responnya dari keluarga apa teman-teman dekat apa gimana? Awal-awal pertama kali. Tahu nggak mereka tuh?
jarang sih yang tahu, termasuk keluarga tuh juga jarang yang apalagi memperhatikan film-film yang aku dubbing gitu kan. Mereka tahu ketika aku tiba-tiba ada di talkshow apa. Oh, baru tahu di situ. Gitu. Oh, lu kerjaannya gini gitu. Ya gitu. Ini barangkali di rumah ada saudara, anak, ponakan apa gimana gitu. Tapi kalau anakku memang hobi dongeng ya. Kalau anakku, jadi anakku tahu dan dia banyak tahu juga dari orang-orang kalau ternyata papanya seorang pengisi suara gitu, seorang dubber. Oh, bukan dari papanya sendiri? Ya kadang dia hafal ini kayak suara apa ya gitu. Kalau nonton TV atau nonton YouTube gitu kan. Terus oh ya memang suara papa gitu. Akhirnya dia hafal, mau memerankan apapun dia tahu itu suara saya. Tahu ininya, ciri khasnya. Seru juga ya begitu ya. Nextnya nih pertanyaannya dari Mas Santosa, kira-kira ada gak wishlist untuk kedepannya nih? Banyak sebetulnya, karena tadi seperti aku bilang bahwa aku tuh hobinya bicara gitu ya, menyampaikan sesuatu. Setiap ada kegelisahan pasti pingin disampaikan, pingin ditulis, kemudian diwujudkan menjadi apa gitu ya. Ya masih sih tetap di dunia seni gitu ya. Harapannya sih pingin tetap bisa eksis, kemudian dubbing bisa jalan. Sekarang kan lagi musim podcast, kemudian yang audio drama, audiobook juga gitu. Kemudian aku juga banyak terlibat di situ. Ya semoga saja sih situasinya segera kondusif sehingga ada proyek-proyek yang harusnya dilakukan secara audiovisual dan sekarang hanya bisa dilakukan dengan audio. Besok setelah COVID sih semoga sih bisa lah ya dilakukan secara audiovisual juga. Terrealisasi ya? Terrealisasi. Yes, nggak berasa kita udah ngobrol-ngobrol lumayan panjang lebar. Nah, sebelum kita pamit, biasa ada 2 pertanyaan kuncian wajib nih yang selalu ada. Kalau di Curhat Santai pasti bintang tamunya siapapun pasti harus ditanya 2 ini nih. Aduh. 2 ini nih mewakili setiap episodenya. Ya kan? Nah, pertanyaannya agak bersifat up the personal. Jadi lebih ke personal. Ya kan? Nah, kalau untuk Mas Santosa, untuk saat ini siapa orang yang paling Mas Santosa sayang banget? Alasannya kenapa? Orang yang paling aku sayang banget ya ada 2 sih sebetulnya. Pertama ibu. Alasannya ya karena dia seorang ibu. Terus yang kedua anak saya, satu-satunya Galih Putra Santosa. Ya dia ya itu spirit dan penyemangat saya lah untuk punya daya juang yang lebih gitu. Itu ya. Oke. Berarti ada 2 nih orang disayang nih, sang mama dan anak putra tercinta. Ya. Kan? Nah, menyambung pertanyaan tadi ke pertanyaan berikutnya, ini pertanyaan the last question, itu masih sama, ada kaitannya. Karena ini kan tayangan podcast seperti ini kan bersifat long life, kapan aja bisa ditonton, tanpa batasan waktu, siapapun bisa nonton, bisa lihat kapan aja gitu kan. Nah, terhadap orang yang tadi disayang, apabila Mas Santosa mendapat satu kesempatan momen spesial, orangnya ada di kamera, Mas ini di depan kamera nih ya. Kira-kira Mas Santosa mau ngomong apa ke orang yang disayang tadi? Orangnya ada di situ. Kalau untuk ibu jelas ya, saya hormat dan selalu cinta dan selalu mengharapkan doa dari ibu kapanpun dan dimanapun. Semoga juga ibu tetap sehat, saya tetap sehat, dan semua keluarga juga tetap sehat. Dan kalau untuk anakku Galih Putra Santosa, kapanpun kamu ngelihat video ini, I love you. Saya begitu menyayangi Galih Putra Santosa. Jadi jangan putus cinta kita, jangan putus di dunia maupun di akhirat. Amin. Luar biasa ya, speechless jadinya. Ya itu dia tadi, thank you banget Mas Santosa udah ngundang Fadli dari YouTube channel Santai Bareng Gue buat curhat santai ya kan, buat sharing-sharing ilmunya juga buat teman santai semua. Nah buat teman santai semua di luar sana yang belum di subscribe channel ini, jangan lupa diklik subscribe-nya,
terus juga di-share ke teman-temannya, ke saudaranya, ke keluarga, ke siapapun ya kan di seputar kalian. Dan selain support melalui subscribe, Anda juga bisa mendukung channel ini melalui follow, like, dicari aja di Facebook page dan Instagramnya @santaibarenggue. Di situ udah dikulik-kulik. Dan tadi kalau lihat di profil bumper awal ada profilnya Mas Santosa. Kalau masih ada pertanyaan juga bisa komen di bawah atau mau DM langsung, mau ke Instagramnya boleh. Nanti dijawab sama beliau langsung begitu. Ada yang mau disampaikan terakhir buat teman santai? Oh ya, jangan lupa juga, saya juga punya channel Filmku Film Indonesia. Boleh dong kalian subscribe, like, dan komen juga, tonton video-video dari Santosa. Kemudian ada juga channel Daber Doraemon Official. Dan Instagram saya ada di santosa_amin. Itu dia. Akhir kata, Fadly Jackson dan Santosa Amin. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. See you and bye-bye. Wassalam.